Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Nuraini dari kelas B7 akan memaparkan tentang sikap inklusif dalam beragama. Sikap inklusif adalah sikap mau menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain. Sikap inklusif dalam beragama adalah upaya pemahaman ajaran agama yang bersifat terbuka, sikap yang menghargai dan menerima perbedaan dalam beragama, serta memperlakukan semua orang dengan sama dan adil tanpa memandang agama, ras, etnis, atau latar belakang lainnya. Karakteristik sikap inklusif. 1. Menghargai perbedaan. Maksudnya, mengakui dan menghargai perbedaan dalam beragama dan memandangnya sebagai kekayaan dan keunikan. Karakteristik yang kedua yaitu menerima orang lain. Maksudnya, menerima orang lain dengan sama dan adil, dengan istilah principle of identity. Karakteristik yang ketiga yaitu tidak diskriminatif. Tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain karena perbedaan agama, ras, etnis, atau latar belakang lainnya. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain untuk beragama dan memilih keyakinan mereka sendiri. Selanjutnya karakteristik yang kelima yaitu membangun dialog, di mana membangun dialog dan komunikasi yang terbuka dengan orang lain yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan. Kemudian ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan untuk bersikap inklusif, di mana terdapat di dalam Al-Quran 1 Surat Al-Baqarah ayat ke-62 dan di dalam surat Al-Maidah ayat 69. Kemudian hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa kalimat hikmah kebenaran adalah barang milik seorang mukmin yang hilang. Maka di mana saja menemukannya, maka ia lebih berhak untuk mengambilnya. Maksudnya bahwa kebenaran adalah milik Islam, entah datangnya dari mana, dan tidak perlu memilah-milah kebenaran itu datang dari mana selama kebenaran itu dihayati dan diamalkan oleh masyarakat, maka itu juga menjadi bagian dari kebenaran yang diakui dalam ajaran Islam. Sikap inklusif dalam beragama terkait dua hal, yaitu 1. Inklusif dalam pemikiran dan 2. Inklusif dalam pergaulan. Jadi umat Islam tidak perlu menjaga jarak dengan pemeluk agama lain dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan persoalan amaliyah dan muamalah. Jadi kesimpulannya, mengembangkan sikap inklusif dalam moderasi beragama dapat mengembangkan sikap individu untuk dihargai dan diterima, sehingga menciptakan harmoni di tengah keragaman. Demikian materi ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.